Oke, baik semua, kita lanjut lagi ke dua video terakhir. Jadi ini adalah video bagaimana cara menggabungkan ya. Kan kalian udah digit 4 fitur nih. Ada transportasi, ada perairan, ada bangunan, terus ada juga penutup lahannya. Nah, 4 ini kemudian kamu lakukan topologi ya. Kamu lakukan input atribut sampai dia punya identitas, terus sudah itu kamu topologi ya. Artinya datanya betul-betul sudah yang memang rapih ya, sudah bersih gitu. Nah, sekarang kita akan coba menggabungkan 4 fitur ini menjadi satu fitur penutup lahan yang lengkap informasinya. Kalau sebelumnya kan kita input penutup lahan itu tanpa identitas transportasi, tanpa fitur transportasi, tanpa fitur perairan, dan tanpa fitur bangunan. Nah, sekarang kita akan gabungkan semuanya menjadi satu fitur. Oke, seperti biasa buka ArcMap-nya. Nah, ini saya udah panggil ya. Jadi ini contoh penutup lahan ya, atau ini penutup lahan yang memang belum ada informasi. Nah, jadi dia baru kenampakannya aja. Nah, misalnya kayak bagian ini nih ya, itu masih dalam kategori pekarangan. Terus bagian ini dia area terbuka tanaman campuran. Ya, jadi betul-betul belum ada informasi bangunan jalan nih, kayak ini contoh nih kan jalannya belum ada ya kan. Tuh, masih kosong. Masih ini bahkan ini masih pekarangan. Ini pekarangan. Oke, nah sekarang kita coba perbaikin supaya data jalannya masuk ke sini. Nah, teknik untuk melakukannya apa? Kita bisa pakai di ArcToolbox ya. ArcToolbox. Terus analisis tool, terus overlay, update. Nah, ini toolsnya ya, update. Nah, prinsipnya seperti ini nih. Jadi saya sedikit kasih ilustrasi untuk update ini. Jadi kamu punya input ada dua, misalnya ada kotak, ada lingkaran. Nah, ini kan overlap ya di bagian ini. Nah, dia akan menjadi seperti ini outputnya. Jadi kita taruh input feature-nya ini, yang bagian bawah adalah penutup lahannya. Terus update-nya apa? Nah, update-nya kita mulai dari mana? Nah, yang pertama adalah ketika kita melakukan update ya, prinsipnya gini, penutup lahan mana yang paling atas? Oke, yang paling atas adalah bangunan. Bangunan berarti paling terakhir kita masukkan ke dalam penutup lahan. Habis bangunan di bawahnya ada jalan. Ya. Terus baru perairan. Artinya ketika kita melakukan update, hal yang pertama kita lakukan adalah penutup lahan kita update dengan perairan, AR. Terus setelah itu hasil gabungan perairan dan penutup lahan itu kita update dengan transportasi, ya. Setelah selesai juga hasil gabungan 3 fitur ini kita update dengan bangunan sampai jadi penutup lahan final. Nah, seperti ini caranya. Yang pertama, kita update, tadi mana ya? Kayaknya udah diklik update-nya. Oh, ini udah ada nih. Itu penutup lahannya ya dengan perairan. Ya, jadi logikanya dapat ya. Jadi kan kalau kita lihat logikanya itu ada penutup lahan, ada perairan, terus di atas perairan ada sungai ya kan, karena ada jembatan, terus baru di atasnya lagi ada bangunan. Oke, ini kita kasih nama penutup lahan. Pastiin ya, data penutup lahan yang awalnya itu jangan sampai hilang ya. Terus fitur-fitur lainnya juga jangan sampai hilang, karena nanti ketika kita melakukan editing, jangan editing di bagian finalnya, land use finalnya. Ingat ya, kita editingnya di fitur yang awal kita digitasi. Jadi kalau ada kesalahan transportasi ya digit di transportasi perbaikannya. Jangan di penutup lahan yang sudah finalnya tadi ya. Bahaya karena nanti akan terjadi mismatch antara yang data penutup lahan final yang udah gabungan semuanya dan yang per fitur tadi. Karena per fitur tadi itu punya identitas sendiri ya. Ingat loh. PL dengan transportasi. Dengan perairan. Oke, diupdate. Oke, udah. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini perairannya saya ke atasin. Nah, nih yang ini. Ini bisa kita bandingin. Nah, ini pada yang bagian awal nih ya, yang land use master. Dia masih sawah sebenarnya. Tapi sebenarnya ini karena ya tadi tekniknya kebalik ya, digitasinya dari area dulu. Sebenarnya ini kalau mau dijadiin satu sama yang ini nih, sama yang apa namanya? Sama hutan rawa atau gambut itu nggak apa-apa. Terus update perairan.
Nah, kayak gitu. Atau misalnya yang contoh lain nih, sungai nih ya, sungai. Yang ini udah masuk sungai belum? Ah, ini belum nih. Dia baru meliuk-liuk aja, pertanian peternakan, terus diupdate dengan sungai. Ya, ini contohnya. Nah, di bagian sini sungainya udah masuk. Tuh, udah ada sungai. Nah, terus kenapa jadi nggak repot ya? Karena tadi struktur atributnya sudah sama. Jadi ketika update dia nggak muncul kolom-kolom baru. Misalnya kayak jenis underscore 1, jenis underscore 2 gitu. Karena tadi struktur atributnya udah bagus dan udah sama. Oke. Nah, sekarang kalau kita udah update dengan perairan, boleh kita remove. Ininya juga kita remove biar nggak terlalu banyak. Kita update lagi dengan yang tadi ya. Penutup lahan perairan dengan transportasi. Oke. Kita kasih nama TRP. Oke, dia update dengan transportasi. Oke. Nah, di sini jalannya udah masuk. Kalau yang ini kan belum. Tuh, nggak ada jalannya tuh. Nah, kali ini jalannya udah masuk. Nah, ini kenapa muncul kayak gini nih? Ini salah sebenarnya nih ya. Nanti harus diperbaikin. Nah, ini yang kayak gini perbaikinnya jangan di sini, jangan di penutup lahannya, tapi di fitur si jalannya tadi. Ya, makanya dari awal stepnya itu jelas. Bikin fitur, input atribut, ya kan? Terus udah itu topologi sampai bener-bener rapih gitu ya. Baru yang terakhir adalah penutup lahan. Karena dia punya fitur yang berbeda-beda, bukan satu fitur penutup lahan toh. Kalau cuma penutup lahan aja, nggak ditanya ada transportasi air nggak, ada perairan air nggak, atau ada bangunan air nggak, itu nggak ada masalah, it's okay gitu. Tapi ini kan ada fiturnya, dan salah di penutup lahan harus diperbaiki ya di fitur yang lainnya juga gitu, nggak bisa satu-satu, karena dia integrated. Ya, nah ini anggap aja udah benar. Jadi jalannya sudah masuk ke sini, terus informasi atributnya gimana? Nah, dia juga nggak apa namanya, nggak muncul tuh kayak tema underscore, atribut underscore dan lain sebagainya, tapi langsung jalannya apa gitu. Oke, tadi udah masuk ya jalan, perairan, terus yang terakhir adalah bangunan. Masukin bangunan. Nah, ini biasanya saya suka kasih nama belakangnya 1. Ini versi pertama. Nanti dari sini saya cek lagi. Saya takutnya ada kesalahan gitu. Salah apa? Salah interpretasi atau salah identifikasi, salah input atribut. Jadi tetap filenya harus kita pisahin. Karena nanti misalnya kita perbaikin di bangunannya aja nih. Udah, kita tinggal update dari data yang terakhir tadi yang penutup lahan, perairan dan transportasi, tinggal kita update dengan yang bangunan kayak gitu. Oke, nah ini yang udah diperbaiki. Ya, tuh. Jadi bangunannya udah masuk ke dalam penutup lahan yang ini. Tadinya kan belum ada tuh. Nah inilah penutup lahan yang finalnya. Ini boleh kamu ekspor. Kalau sudah kamu yakin betul ya, ini yang kamu ekspor ke row-nya dulu lah misalnya, atau GDB ya. Di row dulu, ini penutup lahan final versi 1. Ya boleh, namanya bebas lah. Oke. Nah, nanti kalau udah ininya udah oke nih secara struktur atribut dan lain sebagainya, ini bisa kita load ke GDB punya kita yang KL. Ini mah contoh aja ya, nanti cara ngeloadnya sama seperti yang kemarin sudah saya jelaskan di video yang digitasi kalau nggak salah saya itu di situ. Jadi udah beres, udah final, baru kita load ke dalam si geodatabase yang atau struktur data yang kita punya. Jadi yang untuk penutup lahan ini memang in case agak spesial ya, jadi kita update ke situ. Oke, mungkin untuk teknik update hanya seperti itu, nggak panjang lebar karena memang sederhana sekali. Silahkan kalian praktekkan ya. Baik, terima kasih.